Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Para siswa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali pada materi mengidentifikasi alat mesin budidaya pertanian. Namun demikian, sebelum kita menuju ke materi yang lebih dalam, saya mengingatkan di negara kita masih sedang dalam COVID-19. Oleh karena itu, saya menyarankan dan mengharapkan kepada para siswa sekalian untuk tetap jaga jarak, jaga kesehatan, setiap kegiatan selalu menggunakan protokol kesehatan. Para siswa yang berbahagia, guna mengawali pertemuan pada pagi hari ini, tidak lupa mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa, seperti yang Anda lihat di tayangan, di papan, di sana adalah merupakan alat mesin budidaya pertanian pada materi mengidentifikasi alat mesin budidaya pertanian. Kalau kita tengok ke belakang, orang tua kita, kakek nenek kita, di dalam melakukan budidaya, banyak melakukan berbagai macam kegiatan. Kalau di bidang pertanian dikenal dengan adanya sabta usaha pertanian. Nah, sabta usaha pertanian itu meliputi satu diantaranya adalah ada pengolahan tanah, kemudian ada penanaman, ada pengendalian hama, penyakit, dan gulma, ada pemupukan, ada pengairan, ada panen, maupun ada pasca panen. Ini kalau dilihat dalam kegiatan daripada para petani. Pada materi kita bicara tentang alat mesin budidaya pertaniannya. Tadi kita bicara tentang alat mesin budidaya pertanian. Salah satu daripada pokok bahasan yang saya sampaikan di atas tadi, itu adalah salah satunya adalah alat pengendali hama, penyakit, dan gulma. Di situ tampak ada gambar, yaitu adalah berupa sprayer. Ada sprayer. Di situ saya tuliskan dengan adanya sprayer otomatis. Kemudian ada jenis sprayer semi otomatis atau yang dikenal dengan knapsack sprayer. Sebelum kita bicara lebih lanjut, kalau kita bisa lihat bahwa di dalam sprayer ini terdiri dari satu, ini adalah tangkinya, kemudian ini adalah pompanya, ini adalah lubang pemasukan, ini adalah alat pengukur tekanan. Kemudian di sini adalah merupakan
tempat untuk kita menggendong agar posisinya tidak selalu bergoyang. Di samping itu nanti akan dilengkapi dengan adanya sabuk. Dari masing-masing bagian ini memiliki fungsi yang berbeda. Kemudian berikutnya adalah sprayer semi otomatis atau yang dikenal dengan Knap Sat Sprayer. Ini adalah gambarnya. Ini adalah lubang pengisian air. Kemudian ini ada pompa pengungkit. Ini tangki. Kemudian ini selang. Kemudian ini adalah larasnya. Ini kemudian ada nozzle-nya. Di dalam gambar ini, kalau ini dikeluarkan, maka akan bentuknya seperti ini. Kalau kita bongkar, kita buka, maka di dalam pompa ini akan terdapat saringan dan katup. Ada katup hisap, ada katup buangnya, dan juga ada tabung. Ini. Nah, para siswa nanti tolong diidentifikasi, kemudian dijelaskan apa masing-masing fungsinya. Sekarang, prinsip kerja daripada sprayer semi otomatis atau yang dikenal dengan Knap Sat Sprayer ini adalah tidak menggunakan tekanan udara yang tinggi di dalam tangki, tetapi diperoleh melalui operator, di mana operator mengoperasikan dengan cara menggerakkan batang penggerak pompa selama dalam proses penyemprotan. Mungkin para siswa masih bisa memperhatikannya. Kemudian di situ ada sprayer bermotor atau motorized Knap Sat. Sprayer bermotor tipe gendong tergolong dalam ultra low volume karena kapasitas penyemprot besar dengan rasio kebutuhan air terhadap pestisida atau bahan penyemprotan kurang. Ini adalah proses pengambutan pada sprayer ini, yaitu tangki ditekan dengan pompa yang digerakkan oleh motor menuju ke nozzle pengembus. Kemudian tetesan larutan dihembuskan dengan blower sehingga tetesan larutan itu akan berubah menjadi droplet atau berupa kabut. Nah, komponen daripada sprayer itu apa saja? Yang pertama adalah tangki. Tadi saya sudah sebutkan di atas. Tangki ini terbuat dari bahan penyemprot yang tahan bakar. Kemudian pompa. Pompa umumnya jenis sentrifugal kecil yang berfungsi untuk menyalurkan dan menekan cairan dari tangki ke nozzle melalui saluran penghembus. Kemudian ada penghembusnya. Kemudian ada motor penggeraknya yang berfungsi untuk menggerakkan blower, juga menggerakkan pompa. Kemudian ada penyemprotnya. Ini ada yang merupakan jenis pompa bermotor tadi. Ini sketsetnya, ada tangkinya, kemudian ada pompa, ada saluran pengembusnya, ada pengembusnya. Di sini adalah motor. Kemudian sini ada lubang pengisian dan sebagainya.
Kemudian berdasarkan sistem tekanan udaranya. Sistem tekanan udara proses pengabutan dengan mengembuskan tetesan larutan dari tangki ke nozzle pada ujung tangki penyemprot. Yang pada garis besarnya bahwa komponen sprayer ini terdiri dari satu tangki sama, kemudian motor penggerak, blower, dan penyemprot. Namun konstruksi daripada sprayer ini bentuknya lebih sederhana, lebih ringan. Lebih sederhana dan ringan. Nah, alat ini bisa digunakan untuk menyemprot daripada bahan yang berasal dari tepung juga, atau yang dikenal dengan duster. Kemudian power sprayer. Prinsip kerja daripada power sprayer biasanya seperti hand sprayer, semi otomatis. Pada power sprayer sebagai berikut. Pada penggerak pompa menggunakan motor bakar, atau menggunakan motor listrik, atau menggunakan PTO, power take off, yang digerakkan oleh traktor. Itu secara garis besar para siswa. Di samping para siswa bisa melihat, membaca modul yang saya sampaikan, kemudian juga bisa melihat yang saya paparkan. Tugas kalian adalah yang selanjutnya adalah mengidentifikasi gambar sprayer. Sebutkan nama bagian-bagiannya, kemudian fungsinya. Yang kedua sama, ini jenisnya, kemudian yang ini. Ini perlu apa ini namanya, gambar sprayer. Nah, ya. Demikian para siswa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit materi yang saya sampaikan ini para siswa bisa paham dan dapat mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya silahkan untuk dikerjakan. Saya tutup dengan akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.